Kemarin gue dihujat gara-gara gue nyaranin kalau kalian pakai mobil listrik itu ngecasnya cukup sampai 80% aja. Terbukti SDM kita menurut gue tuh belum siap untuk mobil listrik karena masih ada yang rank anxiety. Kayaknya ini mobil yang cocok buat teman-teman yang pengen cari mobil yang irit tapi nggak mau ngecas-ngecas. Jadi di samping gue ini sudah ada Nissan X-Trail e-Power. Ini adalah mobil hybrid, tapi hybrid itu berbeda dengan hybrid kebanyakan. Karena mesin bensinnya itu bekerja hanya jadi kayak genset buat ngecas dari baterainya. Baterainya nanti buat menggerakkan motor listrik. Dan karena ini all wheel drive, tenaganya tuh gede banget loh. Jadi dia motor listriknya tuh ada depan dan belakang. Yang depan itu tenaganya sekitar 300, kayak kebalik ya. Torsinya 330 Nm, tenaganya sekitar 203 PS. Nah yang belakang itu torsinya sekitar 195, tenaganya sekitar 135 PS. Dan ini launchingnya tuh kalau nggak salah pas Gias tahun lalu, dan gue juga sempat bikin review singkatnya. Nah kali ini perdana, first impression yang basi sebenarnya. Nah kuncinya tuh seperti ini teman-teman ya, tombol lock, unlock, terus ini buat buka bagasi belakang, dan ini kayak buat nyalain alarm. Dia juga tetap ada nih seperti ini, tetap ada kunci manual tuh. Ya kan, mobil ini dijual sekitar 795. Saingannya sebenarnya ya, dia bisa bersaing dengan kayak CR-V, terus sama juga kayak Fortuner, Pajero, mirip-mirip kan harganya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan teknologi ProPilot atau kayak fitur-fitur ada di tuh kaca depan. Terus di sini ada emblem Nissan-nya, dan juga dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang pada saat kalian lewat gang sempit dia bakal otomatis kayak langsung nyala. Lampu-lampu sudah otomatis juga dan sudah dilengkapi dengan auto high beam, perlampuan sudah LED. Terus juga di sini fog lamp-nya juga sudah LED juga ya. Terus di sini ada sensor-sensor, dan di sini desainnya sekilas tuh kayak mobilnya tuh nggak gede-gede banget, padahal sebenarnya cukup gede. Dan ini tuh 3 baris loh. Jadi cocok banget dengan masyarakat Indonesia yang suka mobil 3 baris. Look tampak depannya seperti ini, ganteng sekaligus elegan. Jadi ini tuh bukan mesin biasa, 1500 cc, tapi tugasnya cuma satu, ngisi listrik aja. Yang gerakin roda, 2 motor listrik. Yang depan bertenaga 203 PS dan torsinya 330 Nm. Yang belakang 134 PS dan torsinya 195 Nm. All wheel drive, full electric, 0-100 cuma butuh 7,2 detik. Ini beneran tuh tanpa charge, tanpa drama. Nissan X-Trail e-Power e-Force ini cara baru SUV bekerja. Dan di sini teman-teman ada kayak lubang ventilasi buat menambah aerodinamis ya. Ini beneran bolong. Sensornya juga ada di samping sini juga. Dan karena ini mobil SUV tentunya nih set cladding juga bahan dop. Panjangnya sekitar 4,6, wheelbase sekitar 2,7. Cakramnya tentunya depan belakang, dan juga sudah ada ini dengan TPMS, tire pressure monitoring. Jadi kalian nggak perlu turun untuk ngecek tekanan angin, cukup kalian lihat di meter cluster. Ini matchingnya silver sama hitam, dan di sini ada emblem e-Power. Set skirtnya di sini juga ada bahan dop, ada set body molding berwarna chrome. Terus ini ada roof rail yang bisa berfungsi beneran. Saya bawa meteran buat apa? Seperti biasa ya. Sekarang saya bakal niat banget ya buat ngetes atau ngukur. Ini kira-kira samping tuh sampai berapa sih? Hampir sekitar 32 cm ya. Jadi kalau kalian pakai mobil ini cukup pede banget. Selain karena dia ground clearance-nya tinggi, dia juga all wheel drive. Gue sebenarnya besok tuh bakal bawa mobil ini ke Bandung. Gue lagi mau cari tanjakan SpongeBob, seru juga kali ya. Counter shock pakai mobil ini tau nggak apa? Ini kan nggak bisa dibuka ya. Dibukanya kalau posisi mobil nggak terkunci. Ini baru bisa dibuka. Terus kalian nggak perlu buka-buka tutup tangki karena dia sudah otomatis. Capless full filter. Dan ini harus pakai yang Octane 95 atau Pertamax Turbo. Lebarnya sekitar 1,8, tingginya sekitar 1,7. Terus ini ada antena shark fin, spoiler, Heckman stop lamp, defogger. Terus ini X-Trail emblem e-Power, e-Force ya kan. Untuk tombol bagasi itu letaknya sebelah sini teman-teman, sudah elektrik. Muffler letaknya sebelah sini tersembunyi, dan di sini body kit belakang atau bumper belakang sini tuh perpaduan warna dop hitam. Dia sudah electric power back door. Yang bikin menarik menurut gue tau nggak apa? Karena ini dia 3 baris teman-teman. Nanti gue bakal coba duduk. Nah, kita tegakin dulu ya. Nanti kita bakal cobain duduk kira-kira lega apa enggak. Apa ini
cuma gimmick doang gitu loh. Di sini ada tempat penyimpanan untuk kayak dongkrak-dongkrak di sebelah sini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan untuk kayak target. Berarti kalau mobil ada target biasanya tuh nggak dikasih ban serep. Ini ada dua pilihan. Mau nutup only atau nutup sekaligus ngunci. Tuh, ciri-ciri mobil mahal tuh kayak gitu ya. Buka tutup pintu tuh mantep banget. Joknya juga sudah elektrik kiri dan kanan. Bahkan termasuk ada penghangat juga gitu loh. Sekarang kita coba nyalain mesin. Nah, jadi kalau misalkan baterai mencukupi, itu yang menyalakan adalah si baterai dari si motor listrik ini tadi. Tapi nanti kalau baterainya misalkan udah berkurang, dia nanti si gensetnya itu bakal menyalakan. Itu menarik banget. Nah, oke. Ini untuk setirnya sudah tilt teleskopik. Posisi duduknya sih menurut gue sih cukup nyaman. Jadi cukup commanding gitu loh. Terus di sini kalau teman-teman mobilnya tuh yang gue suka tuh dia masih ada tombol fisik. Nggak kayak mobil kekinian yang semuanya tuh ada di layar. Plusnya sebenarnya ya, kalau mobil tombolnya ada di layar itu kayak nggak nyaman. Sedangkan kita orang Indonesia tuh kayak masih butuh tombol fisik ini. Tombol fisik masih ada. Dan AC-nya tuh bukan dual zone lagi, tapi triple zone gitu kan. Jarak kepala juga cukup oke. Dan yang gue suka, ini cocok buat content creator, tau nggak apa? Dia punya panoramic sunroof super besar. Terus di sini kayak ada tempat kacamata nih ya. Sun visor-nya cukup gede banget. Ada kaca dan lampu tentunya kiri dan kanan. Speakernya ada pakai Bose. Terus visibilitasnya gimana? Menurut gue cukup oke karena spionnya dibikin agak mundur. Dan kalian berkendara juga makin lebih safety karena ada dilengkapi dengan fitur ProPilot atau ADAS. Karena hujan kayaknya nggak mungkin gue buka kaca banyak, gue buka kaca dikit ya. Bisa lama-lama hujan soalnya. Kita dengerin speaker Bose-nya. Menurut gue kabinnya cukup kedap, speakernya mantap. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, mobil kalau ada panoramik pasti kekedapannya menurut gue pasti berkurang. Cuman kayaknya ini sudah ngejawab permintaan dari mungkin teman-teman atau pengguna di Indonesia ya. Mobil kalau nggak ada sunroofnya tuh kayak merasa kok nggak ada sunroof ya. Nah sekarang sudah dikasih semua. Gue lagi mikir kekurangan mobil ini apa gitu ya. Gue lagi mikir sih jujur aja. Cuman paling kayak gini doang sih teman-teman. Pajaknya udah sempet gue lihat itu memang sekitar 10 jutaan. Tapi kayaknya wajar banget. Jadi kalau mobil itu ada dua mesin itu biasanya kena cas 2. Apalagi mobil ini termasuk CBU. Jadi masih CBU. Jadi artinya kualitasnya mostly kebanyakan dibilang tuh kayak lebih bagus dibandingin mobil yang masih CKD. Bukan berarti yang CKD jelek ya, tapi kayaknya banyak orang tuh mikirnya oh wajar sih harganya segitu gitu loh. Headend itu tuh dia tuh memanjang ya, bentuknya kayak landscape kayak gini. Ini lagi gue konekin Apple CarPlay. Ini ada built-in navigasi sebenarnya. Kalau digeser-geser kayak gini ada jam digital. Terus geser lagi nih petanya. Udah gini doang sih teman-teman. Nggak ada apa-apa lagi. Ini masih ada kayak tombol-tombol fisik putar-putar kayak gini. AC-nya pengaturannya tuh dual zone ya. Oh sorry, bukan dual zone lagi. Depan bener dual zone, belakang beda lagi. Jadi ada triple zone. Ini ada untuk penghangat kursi penumpang depan sama sisi driver. Terus AC-nya juga sebenarnya cukup lengkap. Ini letak start stop engine, port USB dan Type C, ada car charger juga. Terus di sini udah wireless charger ya. Dan di sini ada mode ya, EV sama e-pedal. E-pedal tuh biasanya hanya ada di kayak mobil listrik ya. Ini ada juga nih teman-teman. Jadi EV tuh dia yang kepake hanya mode EV-nya doang kalau misalkan kondisi baterai mencukupi. Nah, transmisinya P, terus ada RNDB. B itu biasanya buat menambah engine brake atau kayak regeneratifnya itu kayak lebih kenceng gitu. Itu bisa dipakai pada saat turunan. Tempat cup holder cukup ergonomis, LT auto hold, dan ini mode berkendaranya banyak banget teman-teman. Jadi dia tuh ada off-road, ada snow, ada auto, terus sama ada eco juga. Sama ada lagi mode sportnya. Yang ini itu bisa dipakai untuk kayak downhill assist. Jadi pada saat turunan itu dia ada efek kayak nahan-nahan seperti itu. Kalau hill start assist udah pasti ada.
Setirnya tentunya sudah kulit, stitchingnya warna hitam, jadi kelihatan elegan banget. Di sini tuh di shape, jadi bagian bawah itu rata. Jadi mungkin teman-teman yang misalkan pahanya gede atau mungkin ketutup sama perut, ini lebih aman gitu loh. Tentunya ada airbag, ada emblem Nissan, terus ini banyak tombol. Yang gue suka, tahu nggak apa? Dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Meskipun kecepatan kalian itu kayak misalkan lagi merayap gitu ya, 15 km per jam, dia tetap nyala, cuman dia minimalnya tuh 30 km per jam. Ini menarik banget. Terus di baliknya sini ada lampu yang sudah otomatis, termasuk ada wiper juga. Sebelah kanan sini cuma kayak ada tombol yang pengaturan ProPilot-nya, terus ada manual leveling, ada untuk optiometer sama untuk buka tutup dari power backdoor-nya. Tombol-tombol letaknya sebelah sini kalau teman-teman pada saat ini saya naruh tangan ya, ini sangat ergonomis ya. Jadi buat buka tutup kayak gini aja. Tuh. Ini pengaturan spion-spion sama ciri-ciri mobil mewah, tau nggak apa? Semua window sudah auto up and down. Dan ini bahannya itu cukup kelihatan mahal loh. Stitching, soft touch, ini wooden panel, ini juga soft touch juga sampai sebelah sini. Termasuk di sebelah dashboard depan ini juga sudah serba soft touch dan warnanya juga coklat terus kombinasi dengan warna grey. Meter clusternya dia sudah full digital. Mungkin kalau kalian lihat ke sini, ini seperti kayak mobil listrik banget ya. Ya betul sih, karena kalian bisa lihat, bisa geser-geser, ini saya geser ya. Jadi ada tampilan mobil, kalau misalnya kita injek rem, dia lampunya nyala. Nah tuh ya kan. Oh ya, kita lihat lagi di tampilan atasnya kayak gini. Tuh ada blind spot, forward, lane, semuanya ada di sini. Kita geser lagi tuh ada Apple CarPlay-nya. Terus ini ada kayak arah kompas. Ini ada kayak TPMS. Nah ini ada untuk informasi BBM. Sebenarnya kemarin tuh kayak ketemu 1:15 gitu loh, tergantung injakan kaki sih. Terus di sini balik lagi ya. Udah cukup kayak gini. Terus informasi kalau ada odometer, sebelah kanan tuh kayak ada jam digital, ada suhu juga. Terus yang sebelah kiri itu adalah yang tenaga yang terpakai. Nah ini adalah yang speedometer ya, maksimum 240 km. Dan mode sportnya pada saat diputar-putar dia di sini juga kan muncul tuh ya kan, off-road, snow, auto, eco, dan mode ada di sini semua. Jadi mobil ini sebenarnya bisa buat segala medan. Saya selalu pesan sama teman-teman kalau misalkan lagi cari mobil tuh pastiin kalian tuh test drive. Coba kalian kayak gini duduk, posisinya atur senyaman mungkin, lalu berkendara. Even kayak misalkan kita berkendara di dalam kompleks sekalipun, kalian tuh bakal ngerti kok mobil ini tuh enak apa enggak. Dan ini berasa kayak lagi nyetir mobil listrik, torsinya tuh instan banget. Tuh. Tapi maksudnya gini loh, kan ada beberapa mobil kalau kayak mobil yang lain, misalnya mobil listrik itu kan kayak hampa ya. Ini tuh masih ada feel-nya kan, sehingga kenapa masih ada beberapa orang yang masih suka kayak mobil bensin ya, mentok-mentok di hybrid ya, karena pengen ada feel rasa berkendara, pengen ada denger rasa apa ya, ngueng-ngueng gitu loh suara mesinnya. Tuh. Nice. Kita belok kanan sini. Tuh. Remnya juga cukup halus, nggak ngagetin. Pas ngelewatin jalan-jalan rusak kayak gini, karakter suspensinya itu juga nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu, udah pasti nggak empuk ya, tapi maksudnya ini nggak keras, cukup stabil, stiff. Ini kayak ada speed trap kecil tuh, nyaman. Kita ke kanan apa kiri, Dit? Kiri. Yes. Nice. Tuh, nyaman sih. Dan kalau teman-teman perhatiin juga di sini meter clusternya itu ada energy flow. Jadi dia mirip kayak mobil listrik gitu loh. Jadi pada saat kayak sekarang nih tuh, jadi ini motor listriknya menggerakkan ke ban. Nanti pada saat kayak kita turunan atau kayak agak ngerem, dia tuh ada regeneratif tuh, kayak gitu kan, balik lagi. Jadi mobil ini justru malah irit kalau pada saat kayak kemacetan gitu. Jadi ini gue selalu bilang kan, kalau kalian itu mau beli mobil, datang aja lihat unit dan test drive. Kayak kalian tuh nggak perlu malu sama sales gitu loh. Wah nggak enak, ntar nggak jadi beli. Jadi tuh, remnya juga cukup oke. Nice. Salah. Kita, bener ya. Terus kalau misalkan kalian itu kayak misalkan ragu-ragu, waduh ini mepet nggak ya, terlalu mepet nggak ya parkirnya segala macam, kalian bisa pencet kamera di sini tuh langsung kelihatan dan kameranya cukup bening. Tuh, ini biasa kena kayak embun air guys, kayak gitu. Ini kepake banget, apalagi ada garis-garisnya. Nice. Ini soalnya mobilnya ini sebenarnya kelihatannya tuh kayak nggak gede-gede banget, tapi aslinya cukup gede. 4,6 kan, hampir 5 meter, ya masih ada sekitar 40 cm sih ke 5 meternya. Ini cukup oke. Tuh.
Jadi sensasi mobil listriknya dapet, iritnya dapet, tapi kalian nggak perlu ngecas. Masuk baris kedua nggak terlalu tinggi banget sih gitu loh. Tapi di sini berasa lega dan berasa lapang nih berkat panoramic sunroof super gede gitu kan. Airbag sampai pilar-pilar, perlampuan ini halogen biasa, ada hand grip, terus di sini kan ada headrest 3 nih, berarti bisa buat 3 orang. Terus kalau kalian mau dibikin cuman kayak duduk 2 orang bisa. Ada tempat cup holder juga di sini, berfungsi sebagai armrest. Blower AC di sebelah sini ada 2. Di sini ada pengaturan AC khusus, ada port USB dan Type-C-nya juga. Ada seat back pocket letaknya sebelah sini, dan di sini ada untuk tuh tirai. Padahal tadi gue sebenarnya sudah sempat ramalan cuaca, sempat lihat gitu, maksudnya kan nggak hujan, ternyata hujannya udahlah tanggung banget ya. Kita coba masuk ke baris ketiga. Tuh, demi kalian nih, kami hujan-hujan loh kan. Tuh, masuk kayak gini, cuma memang agak PR aja, tapi bisa. Nice. Oke. Nah, geser ke depan. Nice. Terus. Nah, ini bisa dimundurin sedikit. Nah, jarak kepalanya memang agak cukup ngepas ya, Terus ini headrestnya juga bisa dinaikin sampai segini. Ada cup holder juga. Di sini port USB dia nggak ada sama sekali. Dan ini kalau misalkan dilipat ke depan, kalau misalkan mau naruh barang, ini lampu ada, lampunya masih halogen biasa kayak gini ya. Jadi sebenarnya yang bikin menurut gua mobil ini patut dipertimbangkan adalah mobil ini AWD, terus juga hybridnya tuh e-power yang punya punya cara kerja yang unik. Jadi mesin bensinnya tuh jadi kayak genset buat ngecharge ya kan. Jadi iritnya dapat, kalian nggak perlu mikirin ngecas di mana. Terus juga 3 baris, fitur safety-nya juga cukup lengkap banget. Jadi kesimpulannya gimana? Mobil ini cocok buat siapa Mas Teguh? Cocok buat teman-teman kayak gue nih. Gue tuh sebenarnya sudah suka mobil SUV. Kenapa? Karena lebih kayak bisa buat segala medan ya kan. Terus ini yang bikin gue menarik juga adalah all wheel drive. Jadi misalkan gue mau pergi ke suatu tempat kayak besok nih, gue mau ke Bandung nih, gue nggak perlu mikirin jalannya rusak apa enggak ya. Karena ini all wheel drive, kalian nggak perlu khawatir. Bahkan ada kayak mode snow juga ada. Terus tahu nggak apa? E-Force atau bukan e-Force itu all wheel drive-nya, tapi yang e-power. Jadi mesin bensinnya itu bekerja seperti kayak genset, ngecas dari si baterainya menggerakkan motor listrik. Jadi dia ada 2 motor listrik, itu cukup menarik. Jadi ibaratnya tuh iritnya dapet, tapi kalian nggak perlu mikirin ngecasnya di mana dan segala macam. Paling ya catatannya itu doang, pajaknya agak mahal, tapi kalau mobil ini segede ini ya bisa ketemu 1:15, menurutku udah cukup irit. Ngomongin harga, mobil ini dijual nggak sampai 800 juta sih, memang di price list gue lihat 795. Kira-kira menurut kalian worth it gak buat beli? Dibandingin tentunya sama Fortuner, sama Pajero, sama CR-V hybrid. Karena mobil ini jujur menurut gue oke banget, dinaikin juga enak, cukup presisi, tapi di jalanan masih belum rame. Kenapa ya? Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue, dan kalau misalkan ada ide konten apa, tinggal komen juga. Bye-bye.